Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah maqalah ya di dalam kitab Bustanul Arifin halaman yang ke-23. Dikatakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau ditanya, wahai Ibnu Abbas, kita kenal Ibnu Abbas ini adalah orang yang sangat luar biasa, sahabat Nabi yang banyak menghafal Al-Quran, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu tentang Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan kepada Ibnu Abbas untuk dibacakan Al-Quran kemudian kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, bagaimana kemudian saya membaca Al-Quran kepadamu, sedangkan engkaulah yang hafal Al-Quran. Engkaulah yang lebih paham Al-Quran dan kepada engkaulah turunnya Al-Quran. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ibnu Abbas, aku rindu dengan bacaanmu. Ketika engkau membacakan, aku merasakan hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian ilmu yang mendalam tentang Al-Quran ini dimiliki oleh Ibnu Abbas. Nah, ketika Abdullah bin Abbas ditanya, bima adaroktal ilma, wahai Ibnu Abbas, dengan apa kamu mendapatkan ilmu yang sedemikian rupa, ilmu yang sangat banyak itu, wahai Ibnu Abbas. Faqala, maka kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas. Yang pertama kata beliau, bilisanin saulin, dengan lisan, dengan lidah yang sering bertanya. Maka as-su'alu miftahul ulum. Bertanya itu adalah miftah. Miftah, anak kunci daripada ilmu pengetahuan. Maka ketika kita banyak bertanya, kemudian kita sering menanya, maka kemudian ilmu itu akan kita dapatkan. Karena jendela daripada ilmu itu, pintu daripada ilmu itu adalah salah satunya ketika kita banyak bertanya. Kemudian kata beliau yang kedua adalah wa qalbin uqulin. Qalbin uqul, qalbin adalah hati, uqul yang berpikir. Nah, hati yang terus merasakan, hati yang terus kemudian merasakan kekhusyukan ketika belajar, kemudian hati yang memikirkan ketika belajar, maka dengan inilah mendapatkan ilmu pengetahuan Abdullah Ibnu Abbas. Maka sesungguhnya kita sebagai thalabul ilmi atau seorang yang pelajar, seorang yang mendengarkan ilmu, maka yang kedua ini harus kita hidupkan dalam hati kita. Hati yang selalu memikirkan, hati akal yang berjalan. Kemudian yang ketiga, waqaf fi bazulin, kemudian telapak tangan yang sungguh-sungguh. Di mana ada ilmu, kemudian dia catat. Di mana ada ilmu, kemudian dia tulis. Maka inilah kemudian yang menjadikan tiga hal inilah yang kemudian menjadikan beliau menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang sangat luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan kita pun bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang lisannya kepada ilmu sering bertanya, kemudian hatinya dengan ilmu sering berpikir, bermuhasabah, kemudian telapak tangan atau tangan yang sering menulis ilmu, yang sering mengumpulkan ilmu, yang sering membolak-balik buku, membolak-balik kitab. Inilah yang menjadikan kita seperti Ibnu Abbas, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.